Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kembali puji dan syukur tiada henti kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Petang ini hidayah dan taufiknya kembali menguasai jiwa dan raga kita, sehingga kita dimampukan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita bersama-sama lebur dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah, keberkahan dan rahmat semoga senantiasa melimpah ruah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan setiap detik yang kita lalui di majelis ini menjadi pelebur dan penghapus noda dosa kita. Berharap besar kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari noda dosa. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan mengkaji doa-doa para nabi yang termaktub di dalam Al-Quran. Petang ini kita bersama-sama akan mengkaji doa Nabi Ibrahim bagian keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang keempat termaktub di dalam Al-Quran adalah Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang salih. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang akan datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Termaktub di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38 sampai 35. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, 3 ayat menjelaskan tentang munajat, sosok istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak istimewa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu oleh Allah diberi gelar atau diberi pangkat 4 sekaligus. Di mana dalam urusan gelar yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada hamba-hambanya, Nabi Ibrahim itu peringkat kedua setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW itu diberi 5 gelar sekaligus, Nabi Ibrahim diberi 4 gelar sekaligus. Ibarat bintang pada pangkat kepolisian atau TNI, ya, maka
Nabi Ibrahim itu bintang 4. Nabi Muhammad yang paling tinggi yaitu bintang 5. Apa saja? Sebagaimana yang pernah atau bahkan sering saya sampaikan di majelis-majelis. Pertama, Ibrahim itu diberi gelar Nabi. Tidak cukup Nabi, yang kedua diberi gelar Rasul. Yang ketiga, beliau diberi gelar lagi Ulul Azmi. Yang keempat, gelar Nabi Ibrahim adalah Uswatun Hasanah. Hanya satu saja, sekali lagi, yang Nabi Ibrahim itu belum diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ini memang satu-satunya gelar yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad itu satu, beliau bergelar Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Uswatun Hasanah, dan Rahmatan lil alamin. Sedangkan Nabi Ibrahim hanya minus Rahmatan lil alamin. Nah, meskipun gelarnya sudah 4, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam itu di hadapan Allah adalah orang yang sangat kuat dalam berharap. Orang yang sangat tekun dalam bermunajat. Maka para ulama menyebutkan bahwa doa Nabi Ibrahim dari 3 ayat itu menggambarkan satu sisi ketawaduan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak tawadu? Beliau yang bergelar 4 gelar yang tadi saya sebutkan, tapi beliau tetap tekun dalam munajat, kuat dalam berharap. Ini menunjukkan ketawaduan. Maka bandingkan dengan Ahmad Bukhari, bandingkan dengan kita. Yang terkadang doa itu kita munajatkan kalau kita pas butuh saja. Doa itu begitu khusyuk kita munajatkan tatkala kita kepepet. Akhirnya, meskipun tidak demikian, tapi saya berbicara untuk diri saya, untuk diri Bukhari sendiri. Kadang-kadang doa itu hanya kita jadikan seperti serbet atau lap. Ya, kalau butuh saya pakai, tidak butuh ya sudah. Padahal doa mestinya menjadi kebutuhan kita, yang jangan dilepas meskipun sedetik. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang 3 ayat tadi itu menggambarkan sisi kemanusiaan Nabi Ibrahim. Seolah-olah Nabi Ibrahim itu berposisi seperti manusia biasa yang tanpa gelar Nabi, tanpa gelar Rasul, tanpa gelar Uswatun Hasanah, tanpa gelar Ulul Azmi. Ya wis kayak manusia biasa begitu. Masya Allah. Padahal kedekatan Nabi Ibrahim dengan Allah dibandingkan kita, waduh, ini tidak bisa dibandingkan karena terlalu jauh. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijuluki dengan berbagai macam julukan. Dijuluki Abu Tauhid, dijuluki Bapak Ketauhidan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dijuluki dengan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. 2 julukan yang prestisius. Ya, dijuluki kekasih Allah, dijuluki Bapak Ketauhidan. Subhanallah. Lu kayak begitu menterengnya. Dari 2 julukan, dari 4 gelar, tapi beliau benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Beliau benar-benar menggunakan hanya sisi kemanusiaannya saja, tidak menggunakan sisi kenabiannya, kerasulannya, keulul azmiannya, dan juga keuswatun hasanahnya. Tidak. Mohon maaf, terkadang kita ketika mengharapkan sesuatu, itu kadang menggunakan sedikit pangkat kita.
agar supaya apa yang kita harapkan itu dikabulkan. Gitu. Contoh saja sederhana. Kita mau ngurus sesuatu. Contoh saya mau ngurus seumpama apa KTP lah katakan. Karena antrian panjang, karena terkadang ini tidak seperti sekarang ya tentunya. Bukan sekarang yang saya ini seumpama yang saya gambarkan. Ngurusnya rumit, berbelit, bulet, ruwet. Terkadang kita menggunakan pangkat kita yang tidak seberapa tinggi, bahkan rendah sekali, untuk melancarkan semua urusan. Bisakah saya didulukan? Saya ini ustadz. Pangkat keustatan digunakan. Selain ustadz, saya ini punya pangkat ini, punya jabatan ini, untuk meloloskan sesuatu. Tidak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dalam berdoa, dalam bermunajat tetap hanya menggunakan sisi kemanusiaannya saja. Tidak menggunakan sisi kenabian, kerasulan, keuswatun hasanah, dan keulul azmiannya. Sehingga, ya itulah kita. Punya pangkat sedikit seringkali digunakan untuk meloloskan harapan-harapan yang kita punya. Maka kalau boleh dibilang, malu-maluin kita sebetulnya. Kenapa? Seringkali menjadikan batu loncatan apa gelar atau pangkat yang kita miliki menuju satu tujuan kita. Padahal tujuannya itu sama sekali tidak ada hubungannya. Itu saya kasih contoh. Nah sekarang monggo jenengan dinisbatkan masing-masing. Contoh ini contoh ya, seorang ibu kok maaf berhenti di tempat yang di situ ada larangan untuk parkir. Akhirnya ada Pak polisi datang ditilang. Terkadang sang ibu itu memanfaatkan dan menggunakan posisinya. Saya ini istrinya A, yang jabatannya B, gitu kan? Supaya apa? Supaya selamat dari ancaman untuk ditilang. Sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu benar-benar meletakkan semua pangkat, bahkan yang Allah berikan, beliau hanya menggunakan sisi kemanusiaannya saja dalam berdoa. Nah, apa saja? Di 3 ayat itu ada 4 munajat dan harapan. Nabi Ibrahim punya 4 hajat, ya, 4 munajat dan harapan yang ada di dalam 3 ayat yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah tentang al-hikmah. Nabi Ibrahim minta Robbi habli hukman. Ya Allah, berikanlah hikmah kepada hamba. Apa hikmah? Nanti akan kita jelaskan. Wal hikmi bis salihin. Yang kedua adalah jadikanlah hamba masuk golongan orang-orang yang soleh. Kurang soleh apa Nabi Ibrahim? Tapi beliau tetap tidak mau meskipun soleh sendirian. Kelak di hadapan Allah, tapi pengennya bareng-bareng orang yang soleh. Padahal beliau sudah punya kualitas kesolihan sendiri. Inilah mengapa pentingnya berjamaah dalam berbagai hal. Pentingnya berjamaah dalam berbagai macam aktivitas. Nabi Ibrahim alaihissalam meskipun sudah amat sangat solih, tapi beliau tetap ingin kumpul orang yang solih-solih. Apalagi kita yang banyak salah, solihnya kadang-kadang, lu kok enggak mau kumpul dengan orang yang solih. Tidak mau memohon kepada Allah agar dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang solih. Ini kan kurang tepat. Yang ketiga, dalam munajat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam minta agar supaya dikenang baik. Lisana sidqin fil akhirin. Dikenang baik, jadi buah bibir gitu. Lisana sidqin itu jadi buah bibir. Yang keempat adalah menjadi ahli surga.
Bayangkan Nabi Ibrahim yang Rasul, yang Nabi, Rasul, ulul azmi, uswatun hasanah, masih memohon kepada Allah, ya Allah, min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah hamba pewaris surga yang penuh kenikmatan. Danio kita. Apalagi kita mestinya kewenceng dan lebih laju mestinya. Karena kita tidak punya gelar Nabi, kita tidak punya gelar Rasul, kita tidak punya gelar ulul azmi, apalagi uswatun hasanah. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan mendalam bagi kita. Semakin memacu diri kita dalam benar-benar menggunakan senjata orang beriman yang paling ampuh ini, yaitu doa. Yuk ayo kita download doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kita masukkan dalam panjangnya rangkaian munajat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mari kita kaji satu persatu. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Mari jangan Bapak Ibu sekalian disimak sambil sesekali membaca agar supaya rampung kajian ini, mudah-mudahan sudah hafal doa ini. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dalam satu ayat rangkaian doa ada dua permohonan. Satu minta hikmah, dua minta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Perhatikan, satu ayat ada dua poin permintaan, ada dua poin munajat. Artinya apa? Satu dengan yang lain tidak bisa dipisah. Kalau Allah memberi hikmah, mesti kita dikumpulin dengan orang-orang yang soleh. Tatkala kita dikumpulin bersama orang-orang yang soleh, pasti hikmah sudah banyak. Hikmah dan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh itu ibarat kanan dan kiri. Ini tidak bisa disebut kanan kalau tidak ada kiri. Ini pun tidak bisa disebut kiri kalau tidak ada kanan. Nah, menjadi harapan, ternyata hikmah dan bersama orang soleh itu menjadi harapan semua nabi yang terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak satu pun nabi yang terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak banyak mengharap hikmah, yang tidak pengen kumpul dengan orang-orang yang soleh. Keturunan Nabi dari dua jalur tentunya ya. Dari jalur Ibunda Sarah, yaitu Nabi Ishak. Dari jalur Ibunda Hajar, yaitu Nabi Ismail alaihimussalam. Ya, dari Nabi Ishak, kemudian lahir Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan seterusnya, sampai finish Nabi Isa alaihimussalam. Dan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam, kemudian orang-orang solih, meskipun tidak ada yang bergelar nabi, tapi finishnya kemudian menjadi finish semua nabi, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya nabi-nabi itu berharap hikmah dan berkumpul dengan orang-orang yang solih. Pertanyaannya, kita yang tidak ada jalur langsung keturunan Nabi Ibrahim, apakah juga berharap dan memunajatkan hikmah dan ingin berkumpul bersama orang-orang yang soleh? Harusnya lebih. Kumpul dengan orang yang soleh itu membahagiakan. Dulu sedikit cerita, saya waktu di pondok dulu, kalau pas di pondok itu ada acara, lalu kemudian ingin mau menghadirkan kiai dari pondok pesantren lain agar mengisi pengajian di pondok, itu saya beberapa kali menemani supir untuk menjemput beliau. Di dalam mobil, begitu bareng beliau, itu Masya Allah. Tidak ada rasanya yang lebih menenteramkan dari itu. Bareng dengan orang soleh. Sesekali saya juga
oleh sopir diajak untuk nemenin kiai pengajian ke sana, pengajian ke sini, pengajian almarhum Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Muhammad Subadar, guru saya dulu. Allahu yarham wa yaghfiruh. Amin Allahumma amin. Bagian pegang kitab, terus tempat duduk yang seperti spons. Sebelum beliau duduk di tempat ngaji, tempat duduknya sudah saya siapkan, kitabnya sudah saya siapkan di depannya. Dan ini selalu bersama, sekali lagi. Hikmah dan bersama orang-orang yang solih itu akan selalu bahu-membahu. Ini ya sejoli lah, gitu, sejoli. Dan itu sekali lagi dimunajatkan oleh semua nabi yang terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Sekarang siapa nabi yang tidak terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim? Tidak ada. Semua nabi ya yang zamannya, masanya itu setelah Nabi Ibrahim pasti keturunan Nabi Ibrahim dari dua jalur tadi. Dari jalur Ibunda Sarah dan Ibunda Hajar radhiyallahu anhuma. Amin Allahumma amin. Nah, sekali lagi bersama orang-orang soleh itu senang banget. Saya juga teringat ketika dulu sekitar tahun 2005 atau 2004 ya. Pertama kali jamaah di Bontang itu ingin menghadirkan beliau almarhum Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Muhammad Subadar ke Bontang. Nah, yang diamanahi untuk jemput saya dari Pasuruan dampingi sampai ke Bontang. Itu senang sekali. Seperti itu gambaran berkumpul dengan orang-orang yang salih. Masya Allah. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa al-hikmah itu? Kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu al-hikmah. Kepada siapa yang dikehendakinya? Tentu yang lebih dulu dikehendaki oleh Allah untuk diberi anugerah al-hikmah adalah mereka, kita yang minta, kita yang munajat, kita yang berdoa. Dan barang siapa yang dikaruniai, dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Azza wa Jalla. Jadi, para nabi itu minta hikmah. Hikmah itu berarti kefahaman yang mendalam terhadap kitab Allah. Kalau kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kalau Nabi Ibrahim ya tentu suhuf. Ya. Kalau Nabi Daud tentu Zabur. Kalau Nabi Isa, kalau Nabi Musa adalah Taurat. Kalau Nabi Isa adalah Injil. Kalau Nabi Muhammad dan umatnya, ya Al-Quran. Itu adalah al-hikmah. Rabbi habli hukma wa al-hikni bis-salihin. Bagaimana tidak akan bersama orang-orang yang soleh. Lawang orang yang diberikan hikmah itu, dia banyak dikaruniai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Masya Allah. Maka monggo Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita hafal Rabbi habli hukma wa al-hikni bis-salihin. Supaya dalam hidup ini anugerah hikmah itu benar-benar besar. Agar supaya kita ini kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang salih. Mungkin di dunia kita jarang-jarang berkumpul dengan orang yang salih. Tapi kelak di akhirat kalau terus kita munajatkan doa ini, bukan tidak mungkin. Kita berkumpul dengan orang yang salih, di situ kita ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang memberi contoh agar kita berdoa wa al-hikni bis-salihin. Allahumma amin. Di ayat yang lain dijelaskan, contoh tadi saya jelaskan, munajat
permohonan hikmah dan kumpul dengan orang yang soleh itu adalah doa semua para nabi yang terlahir dari jalur Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini contoh Nabi Yusuf ya. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Kata Nabi Yusuf, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagiaan kerajaan. Nabi Yusuf pada saat itu telah menjadi seorang raja dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi, ya, menganalisis mimpi, ya, menganalisis mimpi. Nabi Ibrahim itu 100% akurat. Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk ketika ada seorang raja bermimpi 7 sapi yang gemuk-gemuk berhadapan akan tarung dengan 7 sapi yang kurus-kurus. Yang ternyata apa? Bukan sapi kurus yang kalah, tapi justru sapi gemuk-gemuklah yang kalah, bahkan diembat, bahkan dimakan habis oleh sapi-sapi yang kurus. Maka ketika disodorkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf menganalisanya 100% akurat. Apa kata beliau? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Nabi Yusuf meskipun jadi raja, beliau seolah-olah tidak ingin kumpul para raja. Nanti ketemu Firaun. Tidak mau kumpul dengan para raja, ntar ketemu Namrud, ogah. Tapi kumpul dengan orang-orang yang soleh. Kok ada orang yang soleh, seorang raja? Alhamdulillah. Kok ada orang yang soleh jadi presiden? Alhamdulillah. Yang penting soleh kumpulannya. Ini bukti bahwa semua nabi yang terlahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu munajatnya satu jalur, yaitu munajat permohonan diberi hikmah dan juga munajat agar dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Berarti kalau Nabi Ibrahim bersama orang yang soleh, Nabi Yusuf bersama orang yang soleh, kok kita kumpul orang soleh loh kan? Kita akhirnya satu majelis dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, bahkan semua keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk tentunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Ya kita mulai saat ini. Kalau laki-laki mulia di rumah jenengan, ibu-ibu, suaminya solih, wanita mulia di rumah jenengan, bapak-bapak, yaitu istri solihah, anaknya solihah, maka rumah itu menjadi miniatur perkumpulan orang-orang solih. Bahagia dong. Mudah-mudahan Allah wujudkan dimulai dari rumah kita. Perkumpulan, miniatur perkumpulan orang-orang yang soleh. Sebelum nanti dikumpulkan, digabungkan oleh Allah, benar-benar dalam majelis yang lebih besar, kumpulan orang-orang yang salih. Allahumma amin. Selanjutnya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba itu buah bibir yang manis bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dikenang. Kalau saya sih, kalau Kiai dulu begini, kalau saya sih tidak berharap dikenang oleh ribuan, jutaan orang, enggak. Tetap berharap menjadi dikenang oleh orang, tetap berharap kepada Allah, tapi setidaknya dikenang oleh anak cucu saya. Itu yang realistis. Dikenang oleh anak cucu. Masya Allah. Senang rasanya meskipun kita sudah berkalang tanah, sudah di alam kubur. Kalau nanti anak-anak kita menceritakan kebaikan kita. Kalau mbahmu dulu nak, begini, solih sekali.
Saya yakin jenengan akan tersenyum dari alam kubur. Ketika cucu-cucu jenengan dikasih cerita tentang kebaikan jenengan. Anaknya cucu, cici juga begitu. Kalau buyutmu dulu, jam segini itu mesti sudah siap-siap ke masjid. Padahal belum adzan. Ya Allah, adem marem di alam kubur. Kalau sampai kita menjadi buah bibir, ya, buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, seenggaknya sekali lagi bagi orang-orang di rumah kita, bagi anak cucu kita. Syukur-syukur lebih dari itu. Coba perhatikan Nabi Muhammad tetap jadi buah tutur yang baik. Para sahabat jadi buah tutur yang baik. Para tabi'in, para ulama terus akan dikenang dan menjadi perbincangan selalu menghiasi lisan-lisan mulia manusia-manusia yang akan datang. Nah, kita bagaimana? Ayo kita bangun dan kita munajatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, menjadi buah tutur yang baik itu seperti apa? Dikenang baik oleh generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi, setidaknya anak-anak kita. Satu, itu diingat. Oh, kalau jelang bulan Maulid begini, mbahmu itu pasti nyari tempat atau majelis selawatan. Kalau bulan Maulid begini, mbahmu itu banyak sekali sedekah. Banyak sekali berbagi. Jelang bulan Maulid. Senang ke majelis sholawatan, senang bersodako. Diingat, dikenang. Lalu kemudian diteladani. Nih loh, bapak kayak begini niru mbahmu. Ibu begini niru mbahmu. Masya Allah. Mbahmu dulu enggak pernah matahari terbit, enggak pernah matahari terbenam kecuali 1 juz sudah rampung. Masya Allah. Diteladani, makanya ibu sekarang seperti itu. Makanya bapak sekarang seperti itu. Dikenang menjadi buah tutur yang baik untuk generasi-generasi terusnya. Bagaimana sekarang Nabi Ibrahim? Masya Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pelaksana ibadah haji coba. Hampir 90% itu karena tinggalan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji ya. Masya Allah. Tentunya yang terakhir didoakan. Dikenang baik itu untuk diingat, diteladani, dan didoakan. Yes. Mbahmu memang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah menerangi dan melapangkan kuburnya akhirnya. Masya Allah. Yang terakhir, sudah Isa, waj'alni min waratsati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Sifat pewaris sudah sama. Sama dalam ketuhanan. Nabi Ibrahim bertuhan Isa kepada Allah. Kita mestinya juga sama. Sama dalam peribadatan millata abina Ibrahim. Sama juga dalam akhlak. Mudah-mudahan Allah memampukan kita semua. Amin. Allahumma amin. Bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri bersama dengan doa kafarah majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.